Shalom sahabat terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih setianya masih mengizinkan kita membuka mata dan menikmati hari yang baru. Dan kembali kita dipertemukan dalam renungan pagi ini, Rabu 22 Juli 2026. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, marilah kita mengawali langkah kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebab hanya firman-Nya yang mampu menguatkan hati, menenangkan pikiran, dan memberi pengharapan baru. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih karena Engkau menjaga kami sepanjang malam dan kembali memberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, kami ingin duduk sejenak di hadapan-Mu untuk mendengarkan suara-Mu. Bukalah hati kami agar firman-Mu tidak hanya kami dengarkan, tetapi juga kami hidupi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi penghantar renungan kita saat ini terdapat dalam kitab Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Tertulis demikian: Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya hidup kita membuat kita merasa begitu lelah. Yang melelahkan bukan hanya pekerjaan atau aktivitas yang padat, tetapi beban yang kita simpan di dalam hati. Ada orang yang tersenyum setiap hari, tetapi diam-diam sedang memikirkan bagaimana membayar tagihan. Ada yang tetap bekerja seperti biasa, tetapi hatinya dipenuhi kekhawatiran tentang keluarganya. Ada yang terlihat kuat di hadapan semua orang, tetapi setiap malam menangis dalam doa karena merasa tidak sanggup lagi. Mungkin hari ini Anda adalah salah satu di antaranya. Jika demikian, dengarkanlah perkataan Yesus ini, seolah-olah Dia sedang berbicara langsung kepada Anda. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Betapa indahnya undangan Tuhan ini. Yesus tidak berkata, datanglah ketika hidupmu sudah baik. Dia juga tidak berkata, datanglah setelah kamu berhasil menyelesaikan semua masalahmu. Sebaliknya, Dia berkata, datanglah sekarang. Datanglah dengan air mata yang masih mengalir. Datanglah dengan hati yang kecewa. Datanglah dengan iman yang mungkin mulai melemah. Datanglah dengan segala kegagalan dan kekhawatiranmu, karena Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita ingin menjadi kuat di hadapan semua orang. Kita merasa harus mampu menyelesaikan semuanya sendiri. Kita memendam rasa takut, menyimpan air mata, dan terus memikul beban itu hingga akhirnya hati kita menjadi lelah. Padahal Tuhan tidak pernah meminta kita memikul semuanya sendirian. Itulah sebabnya Yesus melanjutkan perkataannya, Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Pada zaman Yesus, kuk adalah alat yang dipasang pada 2 ekor lembu agar mereka berjalan bersama. Gambaran ini mengajarkan bahwa ketika kita hidup bersama Kristus, kita tidak lagi berjalan sendirian. Dia memimpin arah langkah kita, menopang ketika kita mulai lemah, dan menguatkan
ketika kita merasa tidak sanggup. Mungkin masalah yang kita hadapi tidak langsung hilang, namun sesuatu akan berubah di dalam hati kita. Ketakutan perlahan digantikan oleh iman, kecemasan berubah menjadi pengharapan, air mata mulai berganti dengan damai sejahtera yang tidak dapat dijelaskan oleh keadaan. Mengapa? Karena kita tahu ada Tuhan yang berjalan bersama kita. Seringkali kita meminta Tuhan mengangkat semua beban kita, namun terkadang Tuhan memilih berjalan bersama kita melewati beban itu. Di sanalah kita belajar mengenal kasih, kesetiaan dan penyertaannya lebih dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini jangan hanya membawa daftar pekerjaan yang harus diselesaikan. Bawalah juga seluruh isi hatimu kepada Tuhan. Ceritakan semuanya kepadanya. Tidak ada doa yang terlalu sederhana bagi Tuhan. Tidak ada air mata yang diabaikannya. Tidak ada pergumulan yang dianggap terlalu kecil olehnya. Dia mendengar, Dia peduli, dan Dia tetap bekerja bahkan ketika kita belum melihat jalan keluarnya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah menguatkan hati kami pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau mengundang setiap kami yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadamu. Kami percaya bahwa hanya di dalam Engkaulah kami menemukan kelegaan dan damai sejahtera yang sejati. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi setiap saudara kami yang sedang mengikuti renungan ini. Engkau mengetahui setiap pergumulan yang mereka hadapi. Ada yang sedang bergumul dengan masalah keluarga, ada yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, ada yang sedang berjuang melawan penyakit, ada yang merasa kecewa, takut, dan hampir kehilangan harapan. Tuhan Yesus, jamalah mereka dengan kasih-Mu, kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang sedang bersedih, sembuhkan mereka yang sakit sesuai dengan kehendak-Mu, dan bukalah jalan bagi mereka yang sedang menghadapi jalan buntu. Berikanlah hikmat dalam setiap keputusan yang harus mereka ambil, dan penuhi hati mereka dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami juga berdoa agar setiap langkah kaki kami pada hari ini berada dalam penyertaan-Mu. Lindungilah kami dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, perjalanan, dan setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Jadikanlah kami pembawa damai, menjadi saluran kasih-Mu, dan melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau selalu mendengar setiap doa anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Jangan takut menghadapi hari ini. Mungkin bebanmu masih ada, tetapi Tuhan yang memanggilmu
jauh lebih besar daripada beban yang sedang kau pikul. Datanglah kepadanya dan biarkan kasih-Nya menjadi kekuatanmu. Terima kasih telah mengikuti renungan pagi hari ini. Jika firman Tuhan ini menguatkan hati saudara, jangan lupa bagikan kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak orang mengalami kasih dan penghiburan dari Tuhan. Tetaplah berjalan bersama Kristus. Dia tidak pernah terlambat menolong dan Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam renungan pagi selanjutnya, dan selamat beraktivitas di dalam Tuhan. Amin.